Selamat pagi pemirsa. Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK selain harus punya kemampuan yang mumpuni, berintegritas, juga harus memiliki karakter sebagai negarawan. Dengan karakter seperti itu, seorang hakim MK akan mendedikasikan hidupnya bagi bangsa dan negara, bukan lagi menjadikan jabatan sebagai hakim nan mulia untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan kelompok tertentu. Untuk itu, mulai kemarin dan hari ini, Komisi 3 DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon hakim Mahkamah Konstitusi. Mereka akan memilih satu putra-putri terbaik bangsa menjadi punggawa tegaknya konstitusi negeri ini. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 26 September 2023 dengan tema Memilih Penjaga Konstitusi. Bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita bicara soal penjaga konstitusi ya. Iya. Karena Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Larangan jualan di medsos, media sosial, tidak efektif. Ini menyusul larangan jualan di TikTok Shop, Bang Elman. Kenapa dikatakan tidak efektif nih, Bang, kalau berita ini mengatakannya? Iya, gimana ya? Biasanya kalau larangan-larangan seperti ini, apalagi di media sosial, ini kan tidak mudah juga. Tidak mudah untuk mengefektifkannya, Oh. mengefektifkan larangan itu kan. Oke. Apalagi ini kan sebetulnya kan kalaupun sekarang dilarang, ini kan sebetulnya sangat telat kan. Kenapa dari awal pemerintah tidak mengantisipasinya gitu kan? Iya, iya. Nah sekarang memang orang lagi senang-senangnya, Lagi gandrung ya. lagi gandrung, sambil bermedsos ria, sambil juga belanja gitu kan. Belanja dan jualan. Dan Ada belanja juga dan yang jualan jualan. gitu. Iya, iya. Jadi ini yang mestinya ya selalu pemerintah terlambat dan lelet gitu. Kan katanya better late than never, Bang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Katanya gitu, Bang Elman. Ya oke, tetapi kan saya kurang yakin juga. Sekarang lagi heboh kan? Iya. Semua departemen terkait melakukan pernyataan Iya. akan mengancam, Melarang TikTok. melarang TikTok. Untuk jualan. Tapi sebetulnya hanya sekedar cuap-cuap aja. Siapa yang mengawasi semua apa ini? Iya. Keefektifan daripada pernyataan-pernyataan para pejabat ini. Siapa? Agak-agak ingat dengan itu, Bang. Beberapa waktu yang lalu kan marak impor pakaian bekas ya. Lalu, Kan kita heboh waktu itu ya. Katanya ditutup segala macam. betul. 2 hari yang lalu saya ke salah satu tempat jualannya, masih ramai itu, Bang. Ramai. Orang yang jual banyak, yang beli banyak, ya jadi akhirnya aturan tinggal aturan, pelaksanaan berbeda. Ya ini kan sebetulnya sekarang tinggal pemerintah harus mencari solusinya bagaimana. Mungkin bermedsos tetap, Ya, tapi mungkin ya apa yang bisa membuat pengusaha dalam negeri itu tidak merugikan gitu. iya. Jangan kemudian dibiarkan misalnya barang yang sudah murah datang dari luar negeri, dibikin lagi lebih murah lagi dengan promo segala Nah, macam. kenapa tidak pengusaha dalam negeri juga menggunakan TikTok ini? Iya. Iya kan? Iya, betul, bisa juga. Dan diproteksi, Iya. kan gitu kan? Ya, yang penting kita lihat bagaimana keseluruhan kasus ya. Iya. Jangan hanya satu masalah saja, jangan hanya melarang TikTok Shop-nya saja. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini terkait dengan Kaesang Pangarep. Kaesang Ketum PSI, Ketua Umum PSI, kaderisasi dipertanyakan. Wah, ini memang menghebohkan ini, Bang Elman, karena akhirnya anak seorang presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, menjadi anggota, bukan hanya anggota, Ketua Umum PSI langsung. Ini menarik, memang biasa atau bagaimana, Bang, dalam dinamika politik ini? Ya, memang ini tentu ini hal yang sangat luar biasa ini. Baru sehari, 2 hari jadi masuk anggota, Iya. langsung ketua umum kan gitu kan. Biasanya kan orang yang menjadi ketua umum itu berproses. Iya. Katakanlah mungkin pernah dia jadi ketua di provinsi, Iya. atau pernah jadi salah satu ketua di DPP-nya, Iya. atau apa dan bagaimana kan. Ini kan tiba-tiba
nggak ada hujan, nggak ada angin masuk, Iya. terus jadi ketua umum gitu kan. Walaupun di awalnya kita mengira yang jadi ketua umum Mawar karena dia bilang saya Mawar katanya Iya. gitu Bang. Tapi kalau menurut saya sih kita harus menghormati Oke. kedaulatan partai PSI ini. Iya. Itu kan internal mereka kan. Jadi kita juga nggak boleh mengkritik, nggak boleh kita tidak setuju. Iya. Apa urusannya kita mengkritik? Apa urusannya kita tidak setuju kan? Itu kedaulatan partai, kedaulatan mereka. Gitu. Mungkin masalahnya yang ini Bang, kalau dalam berita ini dikatakan, wah nanti kader-kader yang memang berkarir, meniti karir di PSI dari awal, ya bisa jadi tidak berujung apapun begitu Bang. Ya, boleh juga pernyataan seperti itu, tapi kan tidak akan mengapain kita mau selalu memperbandingkan dari partai A menjadi dengan partai B. Jadi ini kan Leo kan menggunakan tolok ukur partai lain. Yeah. Nah, partai PSI mungkin bisa begini. Iya. Besok juga misalnya Kaisang tiba-tiba kembali lagi jadi anggota biasa kan, mungkin aja kan gitu. Dan tidak ada aturan yang dilanggar. Nggak ada aturan yang dilanggar. Jadi menurut saya sih kita menghargai, kita menghormati ya kita doakan semoga partai ini juga eksis. Oke. Kan gitu kan. Kita harus terus belajar setiap hari nih terhadap fenomena politik dan jangan mudah kaget pemirsa. Kita ke berita selanjutnya. Ini masih dari halaman 2. Ini terkait dengan kematian Ajudan Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir SH. Investigasi kematian Brigadir SH harus transparan. Ini kan sudah dikatakan Bang Elman bahwa dugaan sementara Brigadir SH ini tewas karena kesalahan saat membersihkan senjata api. Ini harus transparan, maksudnya bagaimana nih Bang Elman? Ya, ini kan kasus-kasus yang menyangkut internal kepolisian ini kan kalau tidak terbuka, kalau tidak benar-benar sesuai dengan fakta, ini kan bisa kembali lagi menggerus ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepercayaan publik kepada polisi. Ya, polisi. Jadi kita kan masih ingat kasus Sambo misalnya. Iya. Iya. Sambo itu kan jadi salah satu bukti kan. Betul. Bahwa pernah dicoba diselewengkan penyebabnya kan gitu kan. Disembunyikan penyebabnya. Diakalin gitu kan. Akhirnya terbongkar juga. Nah, ini jangan kembali lagi. Jadi saya sih menyarankan kepolisian harus betul-betul membuka kasus ini seterang-terangnya. Katakanlah misalnya waktu itu kan juga sempat Kompolnas. Kasus Sambo misalnya kan. Betul, di awal ya. Di awal. Tapi Kompolnas juga sempat kita ragukan kan. Sempat salah mengkonfirmasi. Salah mengkonfirmasi kan. Nah, ini kali ini juga mungkin. Iya. Nah, sekarang kita harapkan Kompolnas mau nggak kembali dipercayakan gitu kan. Nah, oleh karena itu Kompolnas juga betul-betul jujur dan betul-betul mengangkat apa adanya kasus ini. Gitu. Kalau nggak kasihan lembaga kepolisiannya akan kehilangan kepercayaan kan. Gitu kan. Jangan sampai itu terjadi. Kita tunggu nanti pengusutan atau investigasi kematian Brigadir SH ini. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial. Pemirsa, pagi ini diberi judul memilih penjaga konstitusi. Yang mau diganti atau mau berakhir adalah 1 orang ya Bang Elman ya, Hakim MK, dan ada 8 yang akan diuji. Pertanyaannya di dalam editorial dikatakan ada 1-2 yang dipertanyakan orang. Yang satu katanya karena sudah ada rekam jejak yang juga kontroversial, yang satu lagi katanya juga berlatar belakang politik tadi di dalam headline. Pertanyaannya Bang, bagaimana kita memastikan bahwa penjaga konstitusi ini benar-benar menjaga konstitusi dan tidak menjaga yang lain, Bang Elman? Ya, kalau saya sih tetap berharap DPR-nya. Ketika mereka melakukan fit and proper test ya, uji kepatutan dan uji kelayakan ini, mereka harus benar-benar ingin menghasilkan hakim konstitusi ini menjadi hakim penjaga konstitusi negara kan gitu. Jadi mereka itu adalah benteng utamanya kan. Oleh karena itu memang setiap hakim konstitusi itu harus negarawan. Dia harus sudah selesai dengan dirinya, dan dia harus berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan golongan. Nah, di sini sebetulnya kita harapkan
mau dari 8 orang ini juga jelek atau apa, nggak ada urusan. Sepanjang DPR-nya betul-betul melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan yang betul-betul murni, pasti tidak lolos. Pasti yang lolos itu adalah mereka-mereka yang memang bermoral, integritasnya nggak bisa diragukan, netralitasnya juga nggak diragukan, mumpuni, dan memang negarawan. Nah ini yang harus dicari. Jadi daripada kita cari ke sana, cari ke sini, sekarang berpulang kepada DPR-nya. DPR-nya mau nggak menghasilkan hakim konstitusi yang berjiwa negarawan. Kalau mereka mau, maka mereka jangan sampai ada paket, jangan bersekongkol untuk menggolkan seseorang karena itu ada kepentingan mereka gitu. Jadi kepentingan politik, kepentingan golongan jangan dicerminkan di dalam uji kelayakan dan uji kepatutan ini. Desas-desus ya, saya mengatakan desas-desus seperti itu Bang, bahwa ada titipan, ada paket, itu kan hidup berkembang di tengah masyarakat. Nah pertanyaannya, bagaimana di dalam pemilihan hakim konstitusi kali ini itu benar-benar tidak ada. Kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 26 September 2023, memilih penjaga konstitusi. Memilih penjaga konstitusi. Komisi 3 DPR RI mulai kemarin dan hari ini menggelar uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test calon hakim Mahkamah Konstitusi atau MK. Mereka akan memilih satu putra-putri terbaik bangsa untuk menggantikan Wahidudin Adams. Ada 8 calon hakim MK yang diuji. 4 calon hakim MK diuji Senin 25 September. 4 lainnya diuji hari ini, Selasa 26 September. Kedelapan calon hakim MK yang diuji kepatutan dan kelayakan tersebut adalah Reni Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitri Syada Ashari, Abdul Latif, Putu Gede Arya, Haridi Hasan, Arsul Sani. Dari kedelapan calon hakim MK tersebut, Reni Halida Ilham menjadi salah satu kandidat yang paling disorot. Rekam jejaknya cukup mentereng, dalam tanda kutip, yakni pernah 11 kali memberikan potongan masa hukuman bagi terpidana kasus korupsi, salah satunya kasus yang menyeret Jaksa Pinangki, Sirna Malasari. Komisi 2 menjanjikan posisi uji kepatutan dan kelayakan tersebut akan berlangsung transparan dan objektif. Masyarakat dipersilakan untuk menyaksikan proses tersebut. MK merupakan lembaga yang unik dan berbeda dari lembaga peradilan lainnya. Hakim MK dikenal sebagai penjaga konstitusi negara yang diharapkan mampu melihat secara jernih konstitusi negara sebelum membuat suatu keputusan penting. Karena itu, DPR harus jeli dan ketat melihat integritas dan kompetensi para calon hakim MK dalam uji kelayakan. Dengan posisinya yang sangat penting itu, hakim MK bukan hanya harus memiliki integritas, melainkan juga kemampuan yang mumpuni mengenai konstitusi. Mereka harus mampu melayani judicial review yang diajukan masyarakat. Karena itu, masyarakat mengharapkan uji kepatutan dan kelayakan ini bukan hanya formalitas. DPR harus memilih calon hakim MK yang benar-benar kredibel, memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik. Terlebih, para hakim MK akan mengadili sengketa pemilu 2024. Jangan pilih hakim MK yang jelas-jelas memiliki rekam jejak membela koruptor. Hakim MK selain harus mempunyai kemampuan yang mumpuni, berintegritas, juga harus memiliki karakter sebagai negarawan. Dengan karakter seperti ini, seorang hakim MK mendedikasikan hidupnya kepada bangsa dan negara, bukan lagi menjadikan jabatan sebagai hakim nan mulia untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan kelompok tertentu. Cukup sudah nokta hitam MK
dengan ditangkapnya Ketua MK Akil Mukhtar pada 2 Oktober 2013 dan Hakim MK Patrialis Akbar ditangkap KPK pada 25 Januari 2017 sebagai peringatan terakhir. Melalui ketukan palu yang memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, para hakim MK berkontribusi besar mengukuhkan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan saat ini kita, Bang Elman, akan berbincang dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Profesor Marwarar Siahaan. Pak Maru, selamat pagi. Wah, selamat pagi Pak Elman. Pagi. Ya, Pak Marwarar, kita melihat sekarang ada fit and proper test. Ada satu orang hakim konstitusi yang habis masa jabatannya dan akan diganti. Ada 8 orang yang sedang di fit and proper test dan ada beberapa yang latar belakangnya menjadi pertanyaan orang. Yang pertama, ada rekam jejak yang memang pernah 11 kali memotong masa hukuman terpidana kasus korupsi. Lalu ada satu orang yang malah adalah politisi, Pak Maru, yang masih menjadi anggota DPR aktif. Kalau Anda lihat, bagaimana bisa memastikan bahwa orang-orang yang masuk ini, kandidat hakim konstitusi, benar-benar negarawan yang bisa benar-benar mengenyampingkan semua kepentingan yang lain, Pak? Ya, terima kasih nih kan. Kalau saya melihat ini tentu saja ada satu proses seleksi yang secara baku sebenarnya ditetapkan itu, yaitu bukan hanya misalnya ada yang dulu panel ahli, tetapi sekarang kita juga bisa di samping uji kelayakan yang dilakukan oleh DPR sendiri, mereka bisa juga menunjuk satu badan atau apa itu yang bisa meneliti sebenarnya ke lapangan juga di samping data-data yang sudah ditemukan itu. Tentu saja hakim konstitusi atau calon-calon seperti ini akan mengaku bahwa dia cukup menjadi negarawan, memiliki integritas dan lain sebagainya. Tetapi pengalaman kalau kita usut ke lapangan dengan satu tim yang dibentuk misalnya, kita bisa menemukan gitu, atau DPR bisa menemukan bagaimana dia kenyataannya sehari-hari, apakah dia memiliki kualitas yang dibutuhkan sebagai syarat hakim konstitusi itu, terutama dalam artian integritas. Kalau dia bicara secara umum, tentu saja dia akan tidak mengatakan dia tidak memiliki integritas, tapi di lapangan itu akan nampak bagaimana dia di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kiprahnya di dalam karirnya, bagaimana dia dalam pandangan-pandangannya, itu akan dapat seluruhnya itu. Saya kurang tahu apakah DPR membentuk tim seperti itu misalnya untuk melihat ke lapangan. Pak Marwarar, kalau ada 8 orang ini kandidat hakim MK, misalnya ya, ini kita bicara yang ekstrim Pak. Misalnya 8-8-nya tidak lolos begitu ya, dianggap tidak layak. Itu harus ada satu yang kemudian jadi hakim atau diulang lagi prosesnya Pak? Kalau seluruhnya memang dianggap oleh pengusul tidak lolos, tentu dia akan mencoba lagi merekrut untuk diuji kelayakannya. Jadi tidak harus diajukan dari calon yang tidak memiliki syarat, memiliki syarat itu untuk diajukan ke presiden begitu. Iya. Pak Maru, kalau begitu apa ya Pak yang paling harus dipegang sebetulnya? Karena kan seperti misalnya ada satu orang ini, Reni Halida Ilham, yang dikatakan pernah 11 kali memotong masa hukuman, kan itu masa lalu Pak. Bisa jadi di masa depan ketika misalnya kalau Ibu Reni ini yang lolos, dia tidak akan melakukan itu lagi. Apa yang menjadi patokan utama untuk menyeleksi siapapun yang menjadi kandidat hakim konstitusi Pak? Ya, saya kira kalau di dalam hal ini
sebagai hakim dia pernah melakukan 11 kali pemurnian, sebenarnya itu tidak bisa kita jadikan ukuran. Tetapi dari sudut integritas, apakah dia melakukan itu, misalnya dia melanggar satu prinsip integritas kejujuran, apakah dia menerima sesuatu, dan di lapangan itu akan nampak sebenarnya kalau ada tim yang mencoba mencari jejak, rekam jejaknya tersebut. Jadi tidak mudah, tidak sukar itu, tetapi ukurannya integritas, kejujurannya itu akan sangat tampak dengan jelas. Apakah di antara rekannya, bawahannya, masyarakat pencari keadilan. Pak Marwarar, selama ini ada semacam rahasia umum atau pengetahuan umum atau bahkan desas-desus ya, bahwa ada titipan-titipan Pak pada saat proses fit and proper test Hakim Konstitusi, ada dalam tanda petik paket begitu. Itu benar atau tidak ya Pak? Ya, kalau saya pikir proses seperti itu di dalam, terutama di dalam proses yang sifatnya politik, itu akan terjadi. Tidak usah kita mencari bukti-buktinya, tetapi itu adalah apa yang dikatakan kepentingan-kepentingan yang menonjol di dalam proses itu akan terjadi. Saya kira di dalam pengalaman kita itu kan tampak juga secara terbuka kepada masyarakat. Oke, baik. Kita harap bahwa proses ini benar-benar objektif ya, tidak ada kepentingan lain selain mencari negarawan sebagai Hakim Konstitusi. Untuk saat ini terima kasih mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kita berharap juga begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marwarar Siahaan. Selamat pagi Pak. Ketika Bang Elman, ketika rumor bahwa ada titipan, ada kepentingan, ada paket, itu kan susah dibuktikan. Dan bagaimana memastikan bahwa semua anggota DPR yang sedang melakukan fit and proper test ini memang benar-benar mencari negarawan, Bang, bukan mencari temannya begitu? Ya memang tidak mudah ya mengesampingkan isu-isu seperti itu ya. Kemungkinan seperti itu ya? Ya, kemungkinan seperti itu. Karena memang ya yang kalau yang kita dengar desas-desus kan itu konon katanya terjadi kan gitu kan. Bahkan masing-masing fraksi itu menjagokan seseorang saja kan. Ada jagoannya masing-masing. Ada jagoannya masing-masing. Terjadilah kompromi kan. Oke, ini jagoan ini. Udah, lalu diaturlah. Dicocokkan suara ini. Jadinya akhirnya jadi dari awal sudah tergambar sebelum dilakukan pemilihan kan. Tapi itu kan desas-desus kan. Susah dibuktikan itu. Tetapi yang ingin saya katakan sebetulnya, disinilah mengapa saya tetap mengharapkan DPR harus betul-betul melakukan seleksi ini super ketat. Karena bagaimanapun nanti kan jangan kita hanya lihat di outputnya. Ketika mereka sudah menjadi hakim agung, hakim konstitusi, maka kita pun keberatan. Katakanlah ketika Mahkamah Konstitusi katakanlah sekarang pernah menyidangkan sistem pemilu terbuka, proporsional tertutup atau terbuka, gitu kan. Wah, itu heboh. Kenapa heboh? Sempat ada ketidakpercayaan, keraguan ya, masih sempat jaga ada keraguan tentang kemerdekaan dari Mahkamah Konstitusi ini. Bahkan ada yang berpendapat sudah menyatakan tertutup, kan? Konon katanya. Sudah beredar rumor itu yang kan, kita tadi sempat percaya. Nah, sempat percaya orang kan, padahal itu hoax kan. Nah, kenapa ini terjadi? Karena trustnya berkurang kan gitu. Terhadap MK. Terhadap MK ini kan. Nah, ini yang harus dicegah dari awal. Jangan nanti kita baru berpolemik kan gitu. Nah, sekarang kesempatan buat DPR mencegah itu, maka pilihlah hakim konstitusi yang betul-betul negarawan. Jadi kalau memang tadi kan Bung Leo kan nanya sama Pak Marwarar Siahaan. Bagaimana kalau ke-8 orang ini tidak memenuhi syarat? Memang kalau tidak memenuhi syarat, jangan diloloskan. Satu pun nggak boleh diloloskan. Jangan ada desakan, tekanan begitu. Ini supaya segera dapat diloloskan saja begitu, tidak boleh. Tidak boleh. Nah itu memang saya setuju dengan Pak Marwarar bahwa memang sebetulnya sebelum proses uji kelayakan, uji kepatutan ini dilakukan,
DPR sebetulnya harus membentuk satu badan tersendiri untuk mencoba mencari tahu Temuan lapangan begitu ya? temuan lapangan latar belakang ke-8 calon ini. Siapa sesungguhnya mereka? Tadi kan Pak Moral kan kita hanya mengatakan seperti Ibu tadi kan, Ibu Reni ini. Katanya 11 kali. Kan kita tidak tahu prosesnya bagaimana. Ini kan situ kan ada majelis hakim. Kan tidak satu orang yang menentukan itu kan. Bisa jadi memang benar tidak ada vested interest, tidak ada kepentingan pribadi. Kita kan tidak tahu. Oleh karena itu perlu ada penelusuran, verifikasi. Kalau memang terbukti, ya memang jangan diloloskan kan gitu kan. Tapi kalau hanya berdasarkan kita membaca di koran bahwa ini 11 kali memutuskan ada menyunat hukuman terhadap terpidana, kita seolah-olah ini kita langsung memvonis kan. Nah itu pentingnya menurut saya. Soal trust itu Bang Elman kan yang tadi kita katakan, mungkin kita tidak 100% trust kepada MK pada saat kasus-kasus krusial. Tadi soal sistem pemilu, lalu juga tidak lama lagi kan akan memutus soal usia calon presiden, calon wakil presiden. Itu kan sebenarnya awalnya juga bagaimana kita punya trust kepada DPR, Bang. Apalagi dari 8 orang yang diuji sekarang, ada 1 orang yang memang politisi, yang anggota DPR aktif. Ini Komisi 3 lagi. Dari Komisi 3 yang memfit and proper test juga. Ini gimana nih, Bang? Nah, ini yang saya harus katakan, Bung Leo kan. Ya, orang Jawa bilang ya memang itu hak. Tidak ada larangan. Hak konstitusional. Hak konstitusional. Bahkan oleh seorang anggota DPR yang juga Komisi Hukum begitu, yang politisi boleh. Apa yang salah? Tidak ada yang dilanggar. Tidak dilanggar kan. Tapi kan istilahnya kan ini kan soal moralitas kan gitu kan. Orang Jawa bilang ngono sih ngono ning ojo ngono. Ya, maksud saya bahwa ada tenggang rasa gitu ya, menimbang-nimbang lah. Ini jadi sulit ya. Jadi sulit kan. Dan bagaimana kita bisa meyakini bahwa seleksi ini akan berlaku objektif. Kan padahal mungkin objektif. Tapi karena Pak Asrul ini anggota Komisi 3, orang meragukan kan? Karena yang fit and proper test dirinya adalah teman-temannya satu komisi juga. Rekan sejawat dari Komisi 3. Yang setiap hari bekerja bersama-sama. Nah ini kan, tapi saya juga tidak bisa mengatakan ini tidak objektif. Tapi apapun hasilnya nanti, kalau dia terpilih, kan masyarakat kan ya pasti terpilih lah temannya yang nyeleksi. Dan ini yang harus betul-betul sebetulnya harus ditimbang-timbang. Bagaimana kalau saya maju, apa kata orang kan gitu kan. Walaupun mungkin seleksinya objektif, tapi orang kan bisa berkata lain, Leo. Nah inilah yang mau kita katakan sebetulnya kepada DPR. Harus betul-betul menggunakan kesempatan ini mencari calon hakim konstitusi yang betul-betul agung ya. Agung, betul-betul. Ya memang karena dia mewakili Tuhan di negara ini. Dan keputusannya adalah keputusan yang mewakili Tuhan di negara ini. Dan kalau bicara hakim konstitusi kan setara dengan konstitusi, putusan-putusan. Itu mengikat, itu paling tinggi di peraturan perundang-undangan. Semua harus mematuhinya kan. Ya makanya setiap putusan mereka kan tidak bisa lagi digugat kan. Jadi putusan yang sudah final dan mengikat pada saat diputuskan. Betul. Itu yang harus dipahami. Jadi oleh karena itu memang Mahkamah Konstitusi harus betul-betul hati-hati. Nah, awalnya di mana? Ya di DPR ini. Bang Elman, tapi pertanyaannya gini, Bang. Kan ini kan yang akan diganti kan 1 orang hakim konstitusi. Dan kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi sekarang, itu kan ada 1 orang hakim konstitusi yang punya hubungan kekerabatan dengan presiden. Dan itu yang sempat menjadi pemikiran orang. Ini bisa tetap independen kah? Bisa tetap objektif kah? Walaupun kemudian ketika putusan sistem pemilu itu ternyata tidak seperti yang dikira orang banyak. Pertanyaannya Bang, ketika kondisi itu tetap ada, bagaimana orang masih benar-benar percaya bahwa Mahkamah Konstitusi itu benar-benar akan independen, lepas daripada hubungan apapun personelnya dengan kekuasaan lain, lembaga kekuasaan lain di negara ini. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi kita mau bertanya juga. Kita mau mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, ini memilih penjaga konstitusi. Saya melihat di sini ada wasit yang mau jadi pemain ini, lucu juga ya. Nanti budaya sungkan di Komisi 3 menjadi gol aja sudah, ngapain lagi dipilih susah-susah. Yeah. Memilih wakil Tuhan itu kalau salah pilih Bang Leo menjadi wakil hantu. Jadi harus dicek rekam jejaknya. Wakil hantu ya. Ingat ada oknum seperti Pak Mukhtar, Pak Patrialis Akbar. Itu kan yang di Komisi 3. Ternyata mereka korupsi. Ini kan salah DPR berarti kan. Saran saya, jangan ada calon titipan dari partai maupun dari lembaga negara. Jangan pilih hakim yang suka nyunat hukuman, seperti yang menyunat hukuman Pinangki. Cari yang negarawan. Ayo awasi baik-baik mereka pada pelaksanaan fit and proper test ini. Yang melakukan fit and proper test ini sudah fit belum, sudah proper belum. Jadi hati-hati jangan sampai ada pertemuan di toilet atau pertemuan di tempat lain. Kita awasin. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Ibu Ong Mei Hua di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Bang Leo, selamat pagi. Bang Elman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, penjaga konstitusi, kita bisa melihat negarawan yang terpilih atau seperti apa menurut Ibu? Silakan Bu. Iya, insya Allah dengan hari ini 8 hakim MK ikut fit and proper test untuk mencari satu ganti ya Bang Leo. Iya, betul. Agar tidak ada lagi nyunat-nyunat itu yang mempunyai integritas dan mempunyai hati nurani yang membela bangsa ini Bang. Karena itu garda terakhir dan penyambung tangan Tuhan. Kalau sampai salah milih lalu berat kepada politik atau titipan, nah ini kan yang rugi adalah masyarakat Bang. Betul. Mudah-mudahan nanti DPR memilih betul-betul yang tidak ada titipan, tidak ada intervensi daripada politik atau dan sebagainya. Mempunyai hati nurani yang akan membela bangsa ini, Bang, karena itu garda terakhir. Betul. Daripada orang mencari keadilan. Jadi jangan sampai, apalagi nanti di tahun politik ini kan ramai Bang Leo. Akan mengurangi umur atau menambah umur. Nah itu kan kita tunggu aja. Semoga saja nanti mendapatkan hakim MK yang betul-betul mumpuni, berintegritas dan punya hati nurani yang membela bangsa ini. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Pejaten, Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak, silakan Pak pendapat Anda Pak. Ya, memilih penjaga konstitusi. Sekarang ini sementara berlangsung fit and proper test di Komisi 3 untuk pengisian 1 orang
masa jabatan hakim konstitusi yang sudah berakhir masa jabatannya atau sudah pensiun ya. Kami berharap, masyarakat berharap kepada Komisi 3 benar-benar menggunakan hak konstitusinya untuk memilih seorang hakim konstitusi ini objektif ya. Kemudian di sampingnya akan dipilih ini mempunyai integritas, kemampuan dalam masalah konstitusi, dan dia juga negarawan yang sudah selesai dengan hidupnya. Karena kita tahu apa yang diputuskan di Mahkamah Konstitusi itu adalah keputusan yang sangat strategis untuk negara, untuk bangsa dan untuk masyarakat. Dan kita berharap juga dia memang benar-benar dapat mengayomi kepentingan masyarakat menyangkut konstitusi, karena keputusan mereka putuskan adalah bersifat final and binding. Jadi kita berharap jangan sampai ada calon titipan, karena sekarang ini ada salah satu dari 8 yang diuji kelayakan itu adalah salah satunya adalah anggota Komisi 3. Jadi jangan ada wasit menjadi pemain begitu. Jadi mudah-mudahan terpilih yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik tadi dikatakan Pak Tasrik, Bang Eman. Pak Ondo juga bilang wasit jadi pemain juga. Ini bagaimana Bang? Ya memang makanya harus hati-hati kan. Sama ketika tahun 2013 Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu Pak Akil ya, Akil Mohtar, terbukti ya kan korupsi kan gitu. Korupsi. Nah bahkan tahun 2017 diulangi lagi salah satu anggota Hakim MK. Patrialis Akbar. Terbukti juga korupsi kan gitu. Nah ini yang membuat masyarakat wanti-wanti. Masyarakat bertanya, apa benar hakim konstitusi itu, hakim MK itu memang mewakili Tuhan di bumi ini kan gitu kan. Dan kalau dia mewakili Tuhan, berarti dia kan sebetulnya kan sudah selesai dengan dirinya kan. Masa mewakili Tuhan korupsi kan gitu kan. Kan ini pertanyaan besar masyarakat. Inilah yang antara lain membuat masyarakat juga mikir-mikir, apa iya bisa kita percaya nih lembaga ini kan. Karena pernah ada sejarah bahkan ketuanya itu cacat dengan nyata ya. Ya korupsi kan. Diikuti lagi beberapa tahun kemudian tahun 2017 yang Akil 2013, Pak Akbar 2017. Ini kan membuat tercederai lah apa ini kan. Trust orang berkurang. Nah, ketika Mahkamah Konstitusi sekarang menyidangkan soal usia calon presiden, ya kan? Bagaimana apa yang dilanggar ketika usia jadi calon presiden 40 tahun? Apa itu pelanggaran konstitusi? Kan tidak kan? Nah, karena tidak melanggar konstitusi, mestinya MK jauh-jauh hari sudah menolak kan? Tidak memproses. Tidak proses ini. Tidak mengadili. Ini kembalikan aja kepada pembentuk undang-undang, DPR sama pemerintah. Bagaimana mereka kan gitu. Jadi kan ini sudah kan bukan ranahnya MK. Betul. Tapi ketika ini berlama-lama, sehingga orang buruk sangka. Jadi berpikir ya, jadi mengira-ngira, ini pasti ada titipan. Ada sesuatu. Ada sesuatu ini. Padahal belum tentu kan. Tapi karena rentang waktu yang begitu panjang, dan itu berproses, sehingga orang makin yakin, ini titipan nih. Mana mungkin, kan apa yang salah ketika batas usia capres itu 40 tahun. Kan gak ada yang dilanggar. Mau berapa tahun juga. Silakan aja, tapi itu biarlah menjadi ranah dari pembentuk undang-undang. Tapi ini kan sedang berproses nih, Bang. Nah, itu yang saya mau katakan. Mahkamah Konstitusi juga yang membuat mereka kehilangan kepercayaan. Kalau dari awal mereka tegas, ini bukan ranah Mahkamah Konstitusi. Kembalikan. Biarlah DPR, pembentuk undang-undang membahas ini. Nah, kalau itu terjadi dari awal, orang trust orang naik lagi kan. Objektif sehingga nih. Apapun yang katakanlah mau diuji materi di Mahkamah Konstitusi, orang nggak ragu. Tapi sekarang ini asal ada uji materi,
apa iya? Nanti ini kan tahun depan 2024. Sengketa pemilu kan pasti tidak terhindarkan kan? Akan ada. Ya sengketa antar partai, sengketa internal partai, bahkan sengketa pilpres. Iya, presiden. Nah kalau Mahkamah Konstitusinya itu tidak dipercaya, bagaimana kita meyakini bahwa hasil akhir dari MK itu betul-betul legitimate kan gitu kan? Kembali lagi ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi, Bang. Kita mau tidak mau harus mengatakan bahwa ketika ketua MK dalam hubungan pribadi personal tentunya adalah adik ipar dari presiden, itu yang banyak hinggap di pikiran masyarakat yang membuat orang berpikir bisa tetap netral tidak, bisa tetap objektif tidak, bisa tidak lepas dari pengaruh presiden karena presidennya adalah abang iparnya. Itu bisa apa tidak itu, Bang Eman? Dari pertanyaannya Bung Leo sendiri kan muncul ada keraguan kan? Iya sih. Kan nggak mungkin Bung Leo, masyarakat juga bertanya hal yang sama kan? Iya. Berarti ada keraguan. Nah itu yang saya katakan kan kembali lagi seperti Pak Hasrul tadi kan? Nah nggak ada yang salah ketika Pak Hasrul ingin menjadi hakim konstitusi. Nggak ada yang salah juga perkawinan antara ketua MK-nya dengan adiknya presiden. Nggak ada yang salah, nggak ada yang dilanggar. Betul. Persoalannya ini kan iya. Ini kan soal makanya bahasa Jawa itu yang hanya mungkin yang secara terang-terangan ngono sih ngono, ning ojo ngono. Begitu ya begitu. Ya begitu ya begitu. Tapi jangan begitu. Jangan begitulah. Kan artinya kalau memang mereka mau hari mau menikah, ya udah dia mengundurkan diri aja dari MK. Ini sama dengan Pak Hasrul kan. Nantilah setelah periodenya selesai, beliau tidak lagi anggota DPR, baru kesempatan yang lain dia maju. Atau sekarang mundur dulu, baru kemudian maju. Kalau sekarang juga mundur, pasti orang tidak percaya. Ini kan atur-mengatur ini. Karena terlalu dekat ya. Mereka mungkin sudah ada kesepakatan. Saya mundur, saya akan gitu. Jadi lagi-lagi ini yang hilang sekarang ini, Leo. Oke. Persepsi orang itu akan bisa hilang dengan sendirinya, prasangka itu, kalau memang putusan-putusan MK tetap menjaga integritas. Seperti mungkin waktu sistem pemilu itu, Bang, yang orang berpikir, ini pasti sudah dibawa pengaruh, ternyata tidak. Pertanyaannya, bagaimana itu memastikan bahwa satu hakim yang baru ini nanti benar-benar punya integritas. Bagaimana kita memantaunya, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman, soal persepsi itu bisa jadi sejalan dengan kenyataan yang sesungguhnya, bisa juga tidak sejalan ketika seorang Anwar Usman adalah ketua MK, dalam hubungan personalnya adalah adik ipar dari Presiden Joko Widodo. Tidak ada yang salah dengan itu dan kita harusnya percaya juga, saya harusnya percaya juga bahwa MK tetap punya integritas. Nah pertanyaannya Bang, bagaimana kita memastikan 8 orang yang akan menghasilkan satu hakim konstitusi ini menambah kepercayaan kita terhadap MK? Nah ini kan nanti harus dibuktikan ketika salah seorang yang akan dihasilkan dari fit and proper test ini dilantik menjadi hakim MK kan. Nanti waktu yang akan menentukan itu kan. Tapi kan butuh waktu kita kan. Betul. Nah, tapi yang paling utama sebetulnya ini kan harus kita kembalikan kepercayaan masyarakat, ya baik untuk hakim MK, hakim agung, misalnya juga KPK dan sebagainya, kita kembalikan. Nah, caranya bagaimana? Itu yang kita katakan di panselnya. Panitia seleksi dari awal ya. Kan ada pansel biasanya kan. Panitia seleksi. Seleksinya kan. Nah, mereka ini dari awal harus betul-betul menerima atau mencari orang yang memang tepat. Dan sudah harus dicari tahu siapa sebetulnya orang ini.
Tidak bisa hanya terima laporan atau papernya orang atau lamar, riwayat hidupnya. lamar. Tapi dicari tahu siapa. Diverifikasi ya. Bagaimana kiprahnya selama ini? Bagaimana kiprahnya di masyarakat? Bagaimana kiprahnya misalnya di profesi dia dan sebagainya kan? Pernah cacat nggak dan sebagainya. Nah, jadi demikian juga di DPR. Di DPR juga tidak boleh langsung percaya betul kepada hasil pansel ini. DPR juga harus membentuk semua badan tersendiri kan. Nah, badan inilah yang terlebih dahulu melakukan katakanlah mencari tahu, pengecekan, menginteli lah siapa nih yang diloloskan pansel ini. Bahan ini akan digelar di internal Komisi 3 misalnya, dibahas. Ini begini, saksi A, B, dan C. Itu boleh tuh ya, ada tim seperti itu? Boleh ya Bang? Boleh, dan itu tertutup. Tidak boleh itu dibuka. Jangan menimbulkan kegaduhan lagi. Jangan menimbulkan kegaduhan lagi. Nah, maka itu ketika ketika acara seperti ini, uji kepatutan ini, itu sebetulnya tidak perlu lagi mempersoalkan hal-hal seperti itu. Nah, ini sudah, yang ini nggak usah lagi. Yang lebih spesifik ya. Nah, itu udah fokus. Udah fokus. Ditemukan misalnya sesuatu, coba tolong jelaskan ini. Jelaskan ini. Gitu. Jadi itu akan mempermudah. Nah, kalau ini terjadi, ini saya harap trust dari masing-masing lembaga-lembaga ini akan meningkat terus. Tapi kalau tidak, Anda bisa bayangkan sekarang, apapun yang diuji di MK ini, orang terus meragukan. Sudah punya prasangka sendiri. Sudah punya prasangka. Ini sih apa pula urusannya MK menentukan batas usia jadi calon presiden. Apa nggak ada lagi yang harus dikerjakan? Ada yang mengatakan tadi Bu Ong ya mengatakan MK ini sekarang punya pengalaman sejarah Bang memperpanjang umur dan juga memperpendek umur kan. Makanya ini kan memperpendek nih kan. Dari calon presiden kan memperpendek. Yang KPK kemarin masa periodenya memperpanjang. Jadi oleh karena itu memang semua kita harus ikut menjaga. Ya pemerintah, ya DPR, semua kita. Jadi karena ini masing-masing, katakanlah hakim MK ini kan 9 orang. 3 dari MA, 3 dari pemerintah, 3 dari DPR. Nah masing-masing ini DPR juga harus betul-betul mempertanggungjawabkan 3 usulan mereka. Mahkamah Agung juga harus mempertanggungjawabkan. Pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan. Jangan ada titipan-titipan. Nah, yang biasa terjadi, ada titipan. Ini kita loloskan. Pemerintah menitipkan 3 orang. Ketiga orang ini sudah diberikan tugas. Demikian juga di Mahkamah Agung, demikian juga DPR. Nah, selesailah negara ini kalau begitu. Di sistem manufaktur kan ada Bang yang istilah garbage in, garbage out ya. Jadi kalau yang masuknya sampah tidak tersaring, keluarnya nanti sampah juga. Nah, bagaimana kita masyarakat Bang bisa ikut memastikan saringannya ini benar-benar rapat, benar-benar bagus, sehingga sampah yang mungkin masuk tidak menjadi lolos dan keluar sampah lagi Bang? Ya, biasanya kan masukan dari masyarakat juga kan tidak terlalu mereka hiraukan kan. Kecuali kalau viral. Nah, sekarang bagaimana kita memviralkan ini kan? Kan tidak mudah juga kan? Betul. Biasanya saya lihat masyarakat sudah berbusa-busa menyampaikan masukan. Tapi karena tidak viral, ya nggak masuk. Itu sebabnya seringkali ada undang-undang sudah diketok palu, masyarakat keberatan. Akhirnya batal. Akhirnya pokoknya akhirnya masyarakat keberatan aja. Demo. Kalau begitu kan. Jadi kita berharap betul DPR Komisi 3 khususnya benar-benar menyeleksi. Intinya kita harapkan DPR ini carilah hakim konstitusi yang betul-betul negarawan. Kita kunci itu dan kita coba awasi juga prosesnya. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, cukup sudah nokta hitam Mahkamah Konstitusi dengan ditangkapnya Ketua MK Akil Mukhtar dan Hakim MK Patrialis Akbar yang ditangkap KPK sebagai peringatan terakhir melalui ketukan palu yang memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Para hakim Mahkamah Konstitusi berkontribusi besar mengukuhkan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.